masjid sekaligus Ketua Lingkungan RW 07 Bapak Muhammad Said. Sama-sama kita hormati para tokoh, diantaranya Bapak Haji Muhammad Said. Sama-sama kita hormati para alim ulama, para ustadz, para guru yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan sama-sama kita hormati seluruh jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan kita semuanya dapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman dan Islam, sehat walafiat serta panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan daripada bulan puasa, bulan suci Ramadan, di mana pada hari ini adalah puasa yang ke-9 dan juga silaturahim di Masjid Al-Mu'minun dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat zuhur secara berjamaah, dan dilanjutkan kajian zuhur serta santunan daripada anak yatim dan janda. Mudah-mudahan segala langkah ibadah kita pada hari ini, puasa kita sampai saat ini diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kajian zuhur yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Al-Ustaz Haji Imam Wahyudi MPD, dan yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat santunan anak yatim janda, dan ditutup oleh doa. Oleh karena itu, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala niat kita, ibadah kita dihitung kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Al-Ustaz Haji Imam Wahyudi MPD. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap DKM pengurus Masjid Al-Mu'minun di bawah komando Akhina Fadil, sahabat saya tercinta Karam Ustaz Dery Iskandar beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua RW 07 Bapak Muhammad Said, segenap para tokoh masyarakat
asatizah, para shaimin shaimat, dan juga para kaum duafa, anak-anak yatim, dan para janda. Ada janda? Oh banyak. Yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah. Alhamdulillah, di siang hari yang penuh makna ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam naungan satu bulan suci, yang insya Allah kita kembali menjadi sosok manusia yang fitri. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa yang kemarin yang sudah kita rampungkan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang saat ini sedang kita kerjakan di hari ke-9 dari bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin sampai penghujung Ramadan nanti. Amin ya Rabbal. Salawat bertabur salam kembali terlimpah ruah karibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, selepas kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, bukan hanya sekedar kita duduk bersimpuh bertatakan sajadah beraneka warna. Kegiatan Ramadan di mana tempat selalu digaungkan bahkan dimeriahkan, baik pekan nuzul Quran maupun para donasi, para orang-orang yang ingin menyisihkan nilai hartanya di jalan Allah. Inilah bulan suci Ramadan. Kebetulan Masjid Al-Mu'minun mengumpulkan kita semua dalam rangka santunan yatim dan kaum duafa sekaligus janda. Di belahan bagian bumi manapun, jumlah orang-orang miskin selalu lebih banyak dibanding orang-orang kaya. Benar Bu? Bu? Benar? Benar apaan? Betul. Jumlah orang-orang miskin saat ini lebih banyak dibanding orang-orang kaya. Ada orang dipanggil pandai karena ada orang bodoh. Ada orang dipanggil kaya karena ada orang miskin. Ada siang, ada malam. Ada pasang, ada surut. Ada saatnya hujan, ada saatnya banjir bandang. Ada saatnya banjir, ada saatnya surut. Ada pejabat, ada penjahat. Ada penjahat sekaligus pejabat. Ada gak kira-kira? Banyak sekarang. Bahkan itulah yang namanya kehidupan yang saat ini sedang kita jalani, bahkan kita alami bersama. Oleh sebab itu kurang lebih 14 abad silam yang lalu, Baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan statement lewat hadis yang sangat populer. Beliau sampaikan pesan ini dengan nada yang cukup singkat, padat, penuh manfaat dari dunia sampai akhirat. Apa kata beliau? Ajaban li amril mu'minina li anna amrahu kullahu khair. Saya heran, kata Rasul. Kata siapa Bu? Kata saya. Saya heran, kata baginda Rasul, segenap persoalan orang-orang mukmin ini, seluruh persoalannya adalah baik. Apa sih hubungannya dengan hadis beliau? Ini Ramadan. Ketika ada orang diberikan rezeki yang banyak, kemudian dia bersyukur. Cara bersyukurnya ini dia sisihkan hartanya di jalan Allah. Dititipkan hartanya di tempat-tempat penitipan yang benar-benar nantinya akan
disalurkan tepat sasaran, dititipkan itu semua demi apa? Demi mencari keridhaan, bahkan mendapatkan nilai tambah pahala kebaikan di mata Allah. Itu pun adalah baik. Ketika dia tertimpa musibah yang pertama belum selesai, sudah menanti musibah berikutnya, silih berganti seakan-akan tidak mau berhenti. Kayak saudara-saudara kita Bu ya, Ibu, saudara-saudara kita, masya Allah Pak, kalau kita lihat di YouTube, di media sosial, di televisi maupun di mana aja, ya Allah. Inilah ujian yang Allah hamparkan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Namun di balik ujian itu tersirat sebuah makna yang paling dalam. Kali-kali aja Allah memberikan tambahan nilai keberkahan, bahkan merajut nilai kemuliaan di hadapan Allah. Tapi sebaliknya pelajaran itu pun sama. Kenapa musibah datang begitu cepat? Harus kita koreksi. Oh, mungkin kita banyak salah di mata Allah. Benar. Oh, mungkin kita banyak kedosaan, kehilapan, yang pada akhirnya orang-orang terbaik pun akan terdampak, terkena hal-hal yang Allah libatkan. Allah berikan bencana di tengah-tengah bangsa kita. Na'udzubillah min. Bukan berarti kita santai lupa doang di sini kok. Jangan mentang-mentang alhamdulillah kita jauh dari banjir. Benar. Tapi bagaimana cara kita empati kepada mereka? Empati inilah yang kita sosialkan lewat Ramadan. Makanya Ramadan ini bulan di mana Allah titipkan pesan-pesan cintanya lewat apa? 2 kesempatan hari ini saya sampaikan. Insya Allah 2 ini selesai sampai waktu maghrib. 7. Ah, ya kakak, 7. 2 yang Allah pesan buat siapa? Buat kita nih. Yang kecil, yang tua, yang muda, semuanya dapat pesan dari Allah. Apa pesan yang harus kita pelajari lewat Ramadan ini? Ramadan mengajarkan tingkat kedermawanan. Datang bulan Ramadan berbondong-bondong tuh. Orang ngapain? Santunan. Orang ngapain? Titip di masjid. Orang ngapain? Kumpulin orang-orang baik. Tapi yang namanya pelajaran Ramadan, ibu bapak, ini harus ada hasilnya. Enggak selamanya kita 1 bulan penuh menumpuk kebaikan, tapi kebaikan ini harus direalisasikan atau dicuantakan saat apa? Selesai Ramadan, mohon maaf, nggak berhenti dong untuk infak, nggak berhenti dong untuk santunan yatim, nggak berhenti dong untuk sholat berjamaah siang hari, bahkan subuh dan lain sebagainya. Apakah cuma selantar itu saja? Setiap masuk Ramadan amal ibadah banyak. Saya punya teman sampai hari ya sampai gini hari kagak sadar juga tuh Pak. Ya sampai gini hari usia udah di kepala hampir 60 tahun. Dia beribadah mantap selama Ramadan, dia ibadah. Dia sholat, dia zikir, dia tahajud, dikembangkan nilai kebaikannya, dikumpulkan, diberikan hartanya di jalan Allah. Selama 1 bulan penuh doang. Selesai Ramadan, mohon maaf, aktivitas yang Allah wajibkan selesai, alias tidak dikerjakan kembali, termasuk yang 5 waktu. Apa jawabannya? Pak Ustadz, amal saya sudah banyak. Di mana? Selama Ramadan. Kata siapa? Itu kata Nabi. Nabi yang mana? Nabi Muhammad. Muhammad mana? Lalu panjang lagi. Kan kata Nabi, dilipat gandakan nilai pahala adha'afan mudha'afan selama 1 bulan penuh. Betul Mas, selama 1 bulan penuh dilipat gandakan. Selesai lipat ganda ini, kita lipat kembali ke dalam diri kita. Selesai Ramadan, ayo tingkatkan kembali kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Di mana? Di rumahnya Allah. Jangan selesai Ramadan selesai semua. Ramadan 3 kali khatam, selesai Ramadan kagak ngaji-ngaji lagi. Selama Ramadan kumpul berjamaah 5 waktu, selesai Ramadan 3 bulan kagak ke masjid lagi. Apakah di sini namakan selesai atau lulus Ramadan? Belum kok.
yang ngomong aja belum tentu. Ya, makanya kita diajarkan Ramadan sebagai apa? Bulan kedermawanan, memiliki tingkat kepekaan yang luar biasa. Tengok di belakang kita ada siapa? Makanya Ramadan itu, Bu, Ibu, Ramadan Pak, bulannya keluarga, bulannya tetangga. Bulannya keluarga, lihat Pak, para bininya. Bini kita di rumah, Masya Allah, para kaum ibu nih, hebatnya luar biasa. Tingkat sosial di tengah-tengah keluarga mahal luar biasa, mengayomi rumah tangga, melayani suami dan anak-anaknya selama 1 bulan penuh. Lihat acara kalau nggak ada ibu-ibu di mana-mana kagak ramai, bener? Ya, apalagi banyak janda di sini. Ya, Masya Allah, Bu ya, Allah panjangkan umur Bu ya. Amin. Iya, Masya Allah tuh. Ya, burung tak ukur minta di jendela. Ya, hatiku hancur gara-gara janda, katanya begitu. Kaum ibu Masya Allah, Pak, ngapain aja rame dia. Coba kemarin sebelum puasa dah, Masya Allah, jalan-jalan ke Anyar. Hari Jumat udah bikin lontong. Iya, Minggu basi gak? Basi Ustaz. Kalau kaum bapak jalan-jalan kering, kenapa? Emang dikagak mau apa-apa. Tapi kaum ibu lihat dah. Apalagi puasa kayak gini Pak, lagi buka puasa, ingat ntar malam sahur sama apa dia? Iya, lagi sahur besok buka puasa sama apa ya? Laki kagak mikirin. Lagi sahur yang keluar itu lagi telur dadar sama mie goreng. Lihat, apalagi ibu-ibu pada tadi udah hari ke-9, menjelang asar bisa kita lihat. Selesai dia mandi, selesai dia menghidupkan motor, manasin motor, nium atau Bu, Masya Allah. Pesan sama ibu-ibu, Bu ya Bu, kalau naik motor ngesen kanan belok kiri ngapa? Ngesen kanan belok kiri ya, tak jangan pernah. Orang ngesen kanan ya ke kanan ngapa Pom? Ya, saya 2 hari mau puasa kemarin ketabrak gara-gara emak-emak ngesen kanan di belok kiri. Udah gitu ditawar, saya ngomong Bapak gimana sih masa buta ya Allah. Saya bilangnya dia merah kayak Ramadan. Saya ngomong 1 di 20 macam-macam. Bu, lihat tuh dia muter Pak tuh, para bini tuh. Dia muter tuh nyari makanan takjil tuh. Dia tawaf kerang tahu diputerin tuh seputar dapat semua, berangkat pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga. Tuh, bulannya keluarga kumpul. Suami yang biasanya pulang kerja jam 8 malam, jam 5 udah jodoh di rumah. Iya, udah kumpul tuh. Makanya Ramadan masa kumpul keluarga besar dari Bani Anu, Bani ini semuanya kumpul tuh. Nganam atau pada siap-siap atau gelar karpet, Masya Allah. Yang deketan dikit duluan datangnya, yang jauhan biasa macet dah. Ya, kumpul atau ya setengah 6 lewat 15. Mulai tuh kalau ada enak banget tuh dinuangin air dan diabsenin atu-atu anak pertama cucu gua mantu emak. Makanya kalau malam takbiran kalau masih ada emak enak banget Pak. Malam takbiran kalau masih ada bapak sama emak enak. Samping rumah ada langgar, tau langgar, musola, malamnya takbiran dah tuh. Itu bapak sama emak nunduk apaan? Tuh nunduk kulit, bapak pegang apaan? Tuh walinya dipegangin sama bapak kita, dipegangin loh. Nya kita nunduk dah tuh, bapak kita maaf aja. Kenapa? Emang nyakit pakai utang doang gitu. Tuh emak enak banget. Oh udah tuh kumpul, dah tuh baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Masya Allah enak kumpul Ramadan. Ya anaknya, ya anaknya pada kumpul, yang kecil pada berebut remote dah. Yang satu pengen TV One, yang satu Indosiar, yang satu Antv. Bapaknya teriak jangan Antv, jangan Indosiar. Kalau bisa SCTV kenapa? Azan maghrib cepetan dikit. Gitu. Lihat beduk di tamu azan kumandang, Masya Allah, makan semua. Kalau bini kita, minyak kita makan atu-atu, bahkan paru-paru kita ada 3 masuk. Tuh, onak itu. Selesai dimakan ya kok, memang dia langsung ambil dulu kagak di belonjoran dan di pojokan persis jolar kandung kekenyangan. Oh, pada disambut jiwa sampai surga tuh. Yang tuan dikit jiwa goncang. Selesai sholat maghrib dia emak-emak ngapain ya tuh? Dia nyuci piring, benar? Lagi nyuci piring ya Allah, jam udah cepet banget, udah jam 7 lewat, 10 menit lagi mau isya.
Udah tuh dikirim tuh, diutus anaknya, nih kirim sono ngapain? Emak-emak lihat tak, kalau sholat tarawih orang yang belum nyampe mungkin udah sampai. Oh, ya. Pulang tuh anak nanya, neng imam siapa? Ya Allah mak, malam hari ini malam ke-10 yang imam lama, jangan lama, pindah, udah ambil sama kita. Udah emak berangkat, tapi masih ada waktu 7 menit. Di belakang di belonjor, tuh ya, di bawah tuh yang namanya minyak apa tuh? Ya, minyak angin urut-urutin atau ngapa kaki lu, ya Allah luang banget tuh tadi buka puasa keluarga enak banget tuh. Iya kaki lu pada gagal banget tuh, urat nadinya masya Allah. Udah selesai sholat taraweh, pulang jatuh. Emang dia pada tidur kan jatuh. Dilanjut lagi cucian piring, dicuci piring, selesai dilanjutin makanan buka puasa tadi jatuh. Ya, ditengok jatuh jam 9, ya Allah, laki udah molor di depan TV. TV nonton dia, bukan dia nonton TV kan begitu. Itu laki tidur persis kayak kapok basah. Mau dibilang sakit makan doyan. Jam 9 mata bini kita Pak masih tajam banget tuh. Diingat ya Allah, belum lupasin bawang buat ntar malam sahur. Cabai berapa kilo sekarang kok? Oh, mahal tuh. Sabar aja sabar. Udah diirisin tuh jam 10 langsung ditidur Pak. Jam setengah 2 udah bangun. Bangun ngapain? Dia tahajud, dihampar sajadah jatuh. Selesai ditahajud, masya Allah dilihatin, dan 7 mantunya pada nginep, masih pada tidur, itu laki masih kloker, gigi 4 anjatan, kloker, gitu, ngorok dah tuh. Udah ditahajud, jam 2 udah mulai berisik, tuh siapa? Nih pasukan Bodrexit, bangunin sahur diomelin, nggak dibangunin kesiangan, ayo bangun, ayo kita bangun, antepin aja bang, jangan diomelin dia pada bangun sahur. Cuman Ustadz pesannya kalau bangunin sahur ya pakai orang jangan digebuk-gebuk pada bolong. Tuh ya Allah, mulai berisik tuh, mulai ibu mulai apa, nyari sesuatu tuh, pengen goreng sesuatu, minyak goreng kagak ada, ada ketemu di pojokan, memang tinggal aku bimoli tuh, diangkat tuh, ya Allah ingat ya ini lagi bimoli, minyak goreng mau mahal lagi ya, akhirnya diteriak tuh, terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata. Laki bangun, bini gua gila. Selesai makan kumpul bareng, jam 4 mulai siap-siap mana ke masjid. Ya Rinda ntar pulang baru cuciin. Selesai pulang dari masjid, masya Allah Pak, bini belum tidur lagi. Dengan cucian pada numpuk, benar. Rendam tuh, pakai rinso nggak ada, pakai daya, lupakan yang lain. Iklan lagi masuk. Jangan direndam doang, kok bau tuh pakaian, cuci. Selesai dicuci, Allah Pak, selesai jam setengah 10 Pak, ditidur lagi dah tuh. Jam 2 udah bangun, tuh hebatnya kaum ibu. Makanya saya katakan kepada kaum bapak 10 terakhir menjelang mau lebaran, bini minta THR, kasih tuh. Bu, ibu minta THR, minta sama laki seminggu lagi mau lebaran, kasih Pak, kasih tuh. Kenapa ya Allah? Kenapa? Bini ngomong tuh teriak, bang, tetangga kita tuh bang, baru pulang dari Ramayana bang, mana? Tuh kantongnya kantong merah, tulisannya Ramayana bang. Kapan bang kita ke Ramayana bang, beli baju buat anak bang? Laki ngomong, ya Allah neng, laki lu kan cuma jadi modal imam masjid doang. Dikali bang tadi kayak masih kalau mobil kasih THR kali begitu. Ya mohon maaf Ustaz, cuma udah digituin. Udah bayar itu. Ya ada badeka juga. Biar pikirin aku, ya Allah. Ini kadang-kadang mohon maaf, ibu juga saya kasih salah. Bu, empok juga yang salah. Jangan salah lihat, banyak imam di akhir sebelum Ramadan baca surat bolak-balik. Gara-gara apa? Gara-gara empok tuh nuntut THR. Dimaju ke depan mikir dah tuh, ya Allah iya THR belum. Baca surat Al-Ma'un bolak-balik dah tuh. Makmum goblok juga lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin
bulannya tetangga, tengok nih, lihat. Kita menengok anak-anak yang perlu kebutuhannya. Kepada kaum duafa, ini Ramadan, makanya meningkatkan tingkat kedermawanan. Buat siapa? Buat hamba-hambanya, siapapun orangnya. Enggak mesti orang yang kaya untuk mendermakan hartanya, enggak mesti. Enggak mesti orang yang ekonomi di bawah garis kemiskinan. Kenapa semuanya ingin mengambil curi serta keridhaan dari Allah Subhanahu? Apa yang kita infakkan, Pak, Masya Allah, nilainya tambah tuh. Bal yazdad akan bertambah, ujung-ujungnya berkah. Alhamdulillah. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang diinfakkan buat siapa? Buat masjid, buat yatim, buat dana, semuanya, maka Allah sebaik-baik yang akan memberikan rezeki yang banyak kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Tingkat yang berikutnya apa? Yang terakhir, Ramadan mengajarkan kita untuk cinta sesama. Mana nih anak-anak yatim? Ya, makanya adik-adik, anak sekalian, ya kalian terus berkreasi mengukir prestasi. Walaupun ayahanda kalian telah kembali pada Allah, tapi andalah yang terus mentransfer doa buat mereka-mereka. Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu. Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan mana hendak dituju. Terereng torereng torereng topeng. Nasi Dariang volume 9 nomor 3 tahun 90. Ini lagunya buat siapa? Lagunya buat anak yatim. Emaknya ada. Baru sekarang, oh aku rasakan, tak punya suami, dijegang kesunyian. Ibu ya, tuh ini lagunya buat dua-duanya. Mudah-mudahan ibu berkah dipanjangin umur. Bu, doain nih anak. Kenapa? Di tangan ibulah mohon maaf. Di tangan ibulah mohon maaf, Bu, orang menjadi sukses karena tangan ibu. Orang menjadi mulia, besar di mata Allah, besar di mata dunia. Kenapa? Kata kunci cuma satu, tangan ibulah ya yang menjadikan mereka ini akan menjadi figur rumah tangga ibu dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Mana buktinya? Nabi udah contohkan, Pak. Pernah suatu ketika di hari raya Idul Fitri, selepas sholat Idul Fitri, seluruh sahabat kembali ke rumah menemui keluarga dan anaknya. Tinggal Nabi seorang diri di dalam masjid. Kemudian Nabi kembali ke rumah. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, Nabi menghentikan langkahnya. Kenapa? Karena melihat ada sekelompok anak bermain berlari ke sana kemari, didampingi oleh ayahnya, didampingi oleh ibunya, membawa makanan yang enak, pakaian yang hebat, serba memikat. Senyum dari wajah mereka. Nabi pun tersenyum melihat tingkah laku anak-anak di hari raya Idul Fitri. Lanjut, Nabi melanjutkan langkahnya. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, kembali Nabi menghentikan langkah berikutnya. Kenapa? Karena di pojokan sana, di ujung gang sana, ada seorang anak. Ada seorang anak duduk bersimpu bertatakan padang pasir, wajahnya berhias debu, rambutnya gimbar, tubuhnya bergetar seolah-olah menahan lapar, pakaiannya compang-camping, raut wajahnya dibalut dengan kesedihan dan kedukaan yang sangat mendalam. Ledakan tangisnya terdengar oleh Rasulullah. Saat itulah Nabi menghampiri anak ini. Kemudian Nabi bertanya kepada ini Ananda. Anak ini nggak tahu kalau yang bertanya adalah Rasulullah. Wahai Anandaku tercinta, kenapa engkau menangis di hari yang sangat mulia ini? Kenapa kau bersedih dan tidak bergabung dengan teman-teman sebayamu di sana? Mana ayahmu dan kemana ibumu? Ini anak kecil langsung menjawab dengan nada yang sangat lirih. Tuan, kalau Tuan bertanya kepada saya, kenapa saya tidak bergabung bermain dengan sahabat-sahabat tercinta saya? Kalau Tuan bertanya di mana ayahku, kemana ibuku, Tuan,
Aku ini hidup sebatang kara. Aku malu bergaul dengan teman-temanku yang punya ayah dan ibu, bahkan memiliki pakaian yang bagus. Ayahku telah gugur di medan tempur bersama sahabat Rasul, sedangkan ibuku, Tuhan, ibuku telah menikah lagi. Aku diusir dari kehidupan rumah tangga ibuku. Aku dicampakkan ke panggung dunia yang tidak ada manfaatnya saat ini. Aku sendiri, Tuhan. Aku sebatang kara, Tuhan. Makanya aku bersedih menangis di hari raya yang fitrah ini. Awas ibu bapak. Ternyata Nabi berdoa ketika ini anak yatim ngomong. Apa kata Nabi dalam hatinya? Ya Rob, saksikan ini anak. Barang siapa di hari raya Idul Fitri masih banyak orang-orang yang mencampakkan anak yatim, tidak memberikan manfaat, hidup bermewah-mewahan, makanan berserakan, maka laknat Allah, langit dan bumi akan melaknat orang semacam tersebut. Na'udzubillah min. Apakah Nabi meninggalkan ini anak yatim? Kagak. Diangkat tubuhnya, diusap-usap wajah yang berhias debu padang pasir, kemudian diusap-usap lalaknya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai anakku tercinta. Mulai Nabi mengucapkan kalimat anak. Wahai anakku tercinta, jangan bersedih di hari yang sangat mulia ini. Kau tutup rangkaian kedukaanmu. Aku tanya kepada dirimu, maukah kau anggap Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara-saudaramu, Fatimah sebagai kakak tercintamu? Ketika nama ini disebutkan satu persatu oleh Nabi, kemudian ini anak kecil, matanya terbelah lebar, diperuklat Nabi SAW, ya Rasul, ternyata engkau dari awal hingga akhir seorang manusia yang datang membawa manfaat, bahkan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Lihat tuh, dipeluk tuh Nabi oleh anak yatim. Apakah Nabi kembali meninggalkan ini anak yatim? Enggak, dibawa pulang tuh. Dibawa pulang ini anak yatim, senangnya luar biasa. Sampai di dalam pintu Aisyah, seorang istri soleha, menyambut kedatangan Rasul bersama ini anak kecil. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, wahai istriku yang soleha, kau jadikan ini anak sebagai anak kita. Kau mandikan, kemudian kau berikan pakaian yang buat makan yang enak-enak. Jadikan ini anak kita. Aisyah langsung memeluk ini anak erat sebagaimana anak kandungnya. Alhamdulillah. Oh, kalau andai kata suami pulang dari mana-mana, pulang bawa anak, nanya, bang anak siapa bang? Wahai istriku, jadikan ini anak kita. Kata LB-nya, awas tuh bang. Orang sono. Udah tuh dimandikan sama Aisyah. Dimandikan, setelah dimandikan, diapain? Dikafani? Bukan. Dimandikan, setelah dimandikan dikasih pakaian yang bagus-bagus. Upin Ipin, ada Upin Ipin, ya, dikasih makanan yang enak-enak, apa? Berbesko, masya Allah. Udah disisirin tuh wajahnya, rambutnya. Selesai makan, selesai berpakaian yang bagus, Aisyah berpesan kepada anaknya, wahai anakku tercinta, lebay Umi, giran tuh wajah. Ada apa Umi? Sekarang kau sudah punya ayah dan ibu. Iya Umi. Silakan kau main gabung bersama teman-temanmu. Silakan. Oh, lari tuh bocah bilang banget, main tuh sambil lari sambil nyanyi tuh. Hei tayo, dia habis kecil ramai. Emang ada heta zaman Nabi? Udah ketika gabung Pak, mohon maaf, teman-temannya nanya, wahai temanku, wahai ya sahabat tercinta, bukankah engkau yang tadi duduk di sana di pojokan, rambutmu jimbal, pakaianmu sudah tidak kawan lagi, tapi sekarang kau sudah bagus, pakaianmu bagus, wajahmu pun sekarang sudah bersih bersinar. Aku tanya, wahai sahabatku, ya, apakah kau sudah punya ayah dan ibu? Dijawab sama ini dan anak, "Naam, ayahku adalah Rasulullah SAW. Ibuku Aisyah, kakak tercintaku adalah Fatimah, yang laki Hasan dan Husain, Imam Ali adalah pamanku. Aku sekarang sudah punya keluarga baru, ayah dan ibuku." Masya Allah, dengan gegap gempita. Teman-teman yang pada main, pada ngomong, coba bapak kita bermati. Artinya apa? Ini pesan dari Nabi, jangan dilantarkan. Ini pesan orang-orang yang apa?
butuh uluran tangan, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Selesai Ramadan, ayo sama-sama kita terjemahkan pelajaran di bulan suci Ramadan ini. Dua yang harus kita kedepankan. Yang pertama kedermawanan, yang kedua cinta sesama. Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Orang yang dermawan dekat dengan manusia. Orang yang dermawan dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Masya Allah, mudah-mudahan harta yang kita keluarkan, yakinlah akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Rezeki kita mengalir berkah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada